Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Malas memang menyenangkan, malas memang enak. Dia bisa nyantai, scroll-scroll HP, baca-baca berita, atau buka-buka marketplace. Tapi Anda perlu ingat bahwa sejatinya malas itu sangat berbahaya. Bukti bahwa malas itu berbahaya, Nabi SAW berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari rasa malas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa di antara doa Nabi SAW beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kondisi tidak mampu dan rasa malas. Dan salah satu di antara ancaman besar malas adalah kondisi tua yang buruk. Sebagaimana doa yang rutin dibaca Nabi SAW setiap pagi dan sore. Wa a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari rasa malas, wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Anda mungkin saat ini belum merasakannya, tapi barangkali ketika kita sudah tidak bisa lagi banyak beraktivitas, kita akan menyesal. Kenapa dulu ketika saya masih kuat, ketika saya masih mampu, waktunya saya sia-siakan. Dan kita juga perlu sadar bahwa malas itu bagian dari godaan setan. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah disampaikan kepada beliau tentang seseorang yang tidur sampai subuh. Dia nggak tahajud, dia nggak qiyamul lail. Lalu kata Rasulullah SAW, "Dzalika rajulun bala syaitanu fi udhunih." Itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Dan ini gambaran orang yang tidak qiyamul lail, itu salah satu di antara contoh orang malas. Sampai oleh Nabi SAW disebut telinganya dikencingi setan. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ketika goda hamba untuk malas, dimulai sejak hamba ini mau tidur. Nabi SAW mengatakan, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqadin. Ketika kalian itu tidur, maka setan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin alaika laylun tawil. Setiap kali dia mengikat 1 ikatan, setan ini mengatakan, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Farqud, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Dan apabila dia ikuti apa yang diminta oleh setan ini, kata Rasulullah SAW, jika dia tidak bangun malam, tidak wudu dan tidak sholat sebelum subuh, maka asbaha khabithan nafsi kaslan. Dia akan bangun dalam kondisi jiwanya kurang bagus, jiwanya kurang baik dan malas, sehingga bawaannya ngantuk, pengen merem, pengen tidur, itu saja. Ini menunjukkan bahwasanya malas itu bagian dari godaan setan. Sehingga ada model orang yang terlalu pengen tidur, terlalu pengen ngantuk, padahal sebenarnya dia nggak ada aktivitas yang berarti. Bisa jadi itu karena dia punya penyakit malas. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari penyakit malas semacam ini? Yang pertama, selalu tanamkan dalam diri Anda, apa yang bisa saya selesaikan hari ini? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Semakin banyak aktivitas yang bisa Anda selesaikan, yang bisa Anda kerjakan, berarti Anda adalah orang yang bermanfaat. Baik bermanfaat di keluarga Anda, atau bermanfaat di masyarakat, atau bermanfaat di lingkungan Anda, dan yang lainnya. Sehingga ketika Anda punya aktivitas yang baik, maka jaga aktivitas itu. Dan ini akan membuat Anda jadi manusia yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Kemudian yang kedua, selalu memiliki aktivitas rutin yang membuat Anda tidak nganggur. Karena nganggur ini akan membuat orang jadi suka buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, scroll-scroll yang tidak bermanfaat, hanya cuman sebatas ngejar-ngejar berita yang gak ada artinya, nonton-nonton yang sebenarnya dia gak butuh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, inni la abghadur rajul an arahu farighan. Aku ini sangat marah kepada orang, sangat benci kalau ketemu orang farighan dalam kondisi nganggur. Laisa fi syai'in min amalid dunya wala amalil akhirah. Dia tidak melakukan aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Sehingga ketika dia kosong dari pekerjaan, kosong dari aktivitas, bagi Ibnu Mas'ud orang nganggur seperti ini beliau benci. Kemudian yang ketiga, jangan pernah Anda merasa mengasihan diri Anda sendiri.
Kadang orang itu kenapa punya semangat, pengen banyak istirahat, pengen tidur, karena dia merasa kasihan diri saya, kasihan aku. Padahal sebenarnya nggak ada sesuatu yang berarti yang mengharuskan dia untuk istirahat. Memang kalau misalnya dia capek, silakan istirahat. Tapi jangan merasa capek jika memang fisik Anda belum waktunya capek. Terus untuk beraktivitas dengan aktivitas yang bermanfaat, dan kalau memang perlu istirahat, silakan istirahat. Tapi kalau belum waktunya istirahat, sebenarnya Anda masih mampu untuk melakukannya. Jangan mengasihani diri Anda sendiri, karena itu akan memicu Anda ingin tidur-tiduran, ingin nyantai, ingin malas. Dan berikutnya adalah ikuti kegiatan belajar rutin. Alhamdulillah, sekarang banyak sekali platform online yang bisa menyediakan program belajar secara rutin. Anda bisa bergabung di HSI, Anda juga bisa bergabung di ANB Academy atau di Sekolah Muamalah ANB, yang itu akan sangat menguntungkan bagi kita karena membuat kita lebih tertib untuk terus mengembangkan diri dengan mengenal ilmu. Barakallahu fikum, semoga nasihat yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.